Ya, Komisi 1 DPR ini menggelar rapat kerja sebelumnya dengan Menkominfo dan juga BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, soal data yang hilang dan terkunci akibat serangan hacker yang terjadi di Pusat Data Nasional. Nah, rapat kerja ini berlangsung panas, pemirsa. Publik langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kamis kemarin, Komisi 1 DPR melaksanakan rapat kerja dengan Menkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN di Gedung DPR Jakarta. Dalam rapat, Menkominfo Budi Aris Setiadi memaparkan serangan atas Pusat Data Nasional sementara di Surabaya dan langkah-langkah pemulihannya. Kepada anggota Dewan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Lejen Purnawirawan Hinsa Siburian pun menyampaikan proses pemulihan data yang berlangsung hingga saat ini. Kita sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan mekanisme bagaimana suatu forensik dilakukan, tapi memang awalnya kesulitan juga karena semua data itu terenkripsi. Ya, jadi ada kesulitan di forensik ini, tapi kemarin syukur masih ada data yang bisa kita analisis dan sekarang masih berproses. Nanti hasilnya pasti akan kita sampaikan. Suasana mulai memanas setelah bola panas mengenai backup data di PDN sementara Surabaya tidak ada terlontar. Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid pun menanyakan kepada pihak Telkom mengenai isu adanya kelalaian dari pihak Telkom. Ada indikasi kelalaian pegawai Telkom yang mengakibatkan ransomware ini bisa masuk ke sistem Anda. Jadi orangnya mungkin nggak ngerti, nggak harus terlibat juga, tapi lalai. Ya. Baik, Ibu Ketua, jadi kami untuk itu betul-betul menunggu hasil audit forensik dari BSSN yang nanti akan disampaikan juga kepada kita. Dan itu akan kita tindak lanjuti. Demikian, Ibu. Yang kedua, apakah pernah ada permintaan backup dari Telkom kepada Kominfo? Karena kuasa anggaran untuk backup ini ada di Kominfo. Silakan. Jadi terkait dengan backup ini, Ibu Ketua, kami sampaikan bahwa kita menyediakan infrastruktur sesuai dengan KAK, ya, apa tadi? Kerangka acuan kerja atau kita sebut TOR. Jadi di dalam TOR itu disebutkan untuk mesin utama berapa VM, mesin backup berapa VM. Pertanyaannya bukan itu, Pak. Pertanyaannya apakah ada Bapak meminta supaya ke Kominfo backup? Itu pertanyaan singkat. Itu tidak dalam kerangka kerja kita. Bapak belum pernah minta kan? Belum. Belum pernah. Jadi gini, Ibu saya lanjutkan sedikit. Bapak kan tahu yang namanya data itu kan harus ada backup. Ya. Bapak nggak minta supaya di backup. Bapak sebagai penyelenggara pengadaan itu, Bapak kok nggak minta bahwa ini rawan terjadi sesuatu? Kok Bapak kok diam-diam aja? Mau dijawab, Pak? Boleh tambah, mungkin silakan. sedikit pertanyaan Telkom Bu. mau jawab dulu. Sambungan, Bu. Sambungan, silakan. Karena bicara KAK, jadi apakah di dalam KAK-nya itu sudah termasuk include kalau itu dari pihak yang punya kerjaan itu mewajibkan backup, Pak? Ya, Ketua, sedikit tambahan Ketua. Ini hal yang simpel yang bodoh saja ya. Handphone kita ini setiap beberapa waktu itu pasti otomatis diminta untuk diupdate, di backup datanya di cloud kita. Kok pemerintah memiliki data dengan jumlah triliunan tera tapi tidak ada backup datanya? Itu yang jadi pertanyaan kita semua. Bahkan anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin tidak dapat menyembunyikan kejengkelannya karena menangkap adanya saling lempar tanggung jawab dari penanganan kasus peretasan PDN. Bapak harus tanggung jawab. Ya, ini negara kesatuan Republik Indonesia, ada pemimpinnya, ada di kelas menengah, kelas bawah sampai bawah dan sebagainya. Jangan saling melempar. Kata Dirjen, sekian. Kata Telkom, oh kami sudah menyediakan, tapi tidak dipakai dan sebagainya. Lalu mengapa tidak dipakai? Oh aturannya belum ini dan sebagainya. Enggak begini. Kalau kalian laki-laki, kalian pejabat negara, tanggung jawab. Saya kurang korek, siap bertanggung jawab atas pekerjaan saya. Itu jantan berhadapan dengan rakyat, Bapak. Terima kasih. Yang ini dulu dari Ibu Ketua.
Setelah itu, para anggota Komisi 1 pun memberondong pemerintah dengan berbagai pertanyaan. Hingga akhirnya, suasana pun dinetralkan oleh Ketua Komisi 1. Konfirmasi bahwa betul kalau memang lembaga-lembaga dan institusi yang ada di Pusat Data Sementara Nasional ingin membackup, iya harus balik lagi ke Kominfo izinnya gitu. Jadi tolong di sini kita nggak mau dengar pemerintah menyalahkan. Dan mohon maaf dari Kominfo tadi awalnya ini agak seolah bahwa ini KL-KL lain nggak mau backup gitu. Ada seolah-olah itu yang kita tangkap tadi gitu. Saya sekali lagi akan sampaikan poin ketika membuka rapat ini. Bapak-bapak kompak atau tidak sebagai pemerintah. Kalau udah nggak kompak nggak beres. Ini teknologi sudah lawannya sulit. Pemerintah saling salah-salahan. Jadi tolong ini selesai di sini, habis ini nggak boleh lagi ada yang ini karena ini, begitu ya. Oke, kita lanjut. Mana tadi yang belum dijawab? Selanjutnya penyusunan shortlist dan Dalam penjelasannya, Menkominfo menyatakan backup data PDN terkendala peraturan. Menkominfo menyatakan saat ini pemulihan data tengah dilakukan. Saat ini baru 2% data yang berhasil dipulihkan. Data bisa kembali itu seberapa yakin? Gini, itu informasi nggak bisa saya sampaikan secara terbuka. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu nanti kita bilang beres nih, dia dengar dia sikat lagi ekornya, gitu loh. Biar aja itu nanti informasi akan saya sampaikan secara tertutup, ya Bu. Yang penting kita tetap optimis. Begitu. 2024 dan evaluasi tata kelola PDN. Tim TV One mengabarkan. Harus minta